Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tiada kata yang pantas rasanya terucap dari lisan kita pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, insyaallah, melainkan rasa syukur dan juga pujian yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya dan juga berbagai kenikmatan kita kembali bisa berkumpul guna melanjutkan pembelajaran kita di rosah kita kepada salah satu cabang disiplin ilmu di ilmu kebahasa Araban, yaitu ilmu nahwu, menggunakan kitab Ad-Durratul Bahiyah, merupakan penjelasan atas matan Mutammimah Al-Ajurumi, Mutammimah Al-Ajurumiyah. Nah, di mana Ad-Durrah Al-Bahiyah sendiri merupakan tulisan dari Asy-Syaikh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit Ibn Sa'id Al-Wusabi, sedangkan matan Mutammimah itu tulisan dari Al-Imam Ar-Ra'ini yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Al-Hattab. Taib, teman-teman semua, kita masih dalam materi yang sangat fundamental menjadi asas dalam ilmu nahwu, yaitu bab i'rab. Namun sebelum kita melanjutkan, tentu tak lupa salawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bab i'rab merupakan bab yang menjadi landasan di dalam ilmu nahwu ini. Maka dikatakan seseorang yang menguasai ilmu nahwu haruslah dia menguasai i'rab. Bagaimana cara mengidentifikasi diri kita sendiri? Jangan sampai kita sibuk mengidentifikasi kemampuan nahwu orang lain. Nah, ya, kita identifikasi diri sendiri. Nah, ketika ada suatu kata dalam kalimat, apakah mampu kita menganalisisnya? Karena i'rab itu menitik beratkan kepada apa? Analisis. Dan inilah saking detailnya agama Islam. Sampai bahasa yang digunakan untuk memahami syariat pun, ya, itu harus bisa dianalisis agar kita tidak tertipu menjadi umat Islam. Nah, ya. Maka ini betul sangatlah penting ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Nah, semua hal yang kita ikuti dalam syariat Islam ini dimungkinkan dan harus diusahakan dengan ikhtiar kita, kita mampu mengilmuinya juga, ya. Dan di antara pengantarnya untuk kita mengilmui Al-Quran dan Sunnah adalah pemahaman nahwu yang menitik beratkan kepada i'rab ini, teman-teman semua. Baik. Kita telah belajar bahwasanya i'rab menurut ulama nahwu, dan memang benar adanya demikian sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum. Sudah clear, itulah pengertian i'rab, ya. Dan tidak diotak-atik oleh penulis Mutammimah Al-Imam Al-Hattab. Beliau menukil langsung sebagaimana adanya Al-Imam Ibnu Ajurum berkata, yaitu apa? Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha. Yang dimaksud dengan i'rab adalah taghyir. Maka oleh sebab itu ditariklah definisi i'rab secara bahasa ada yang bermakna apa? Taghyir, perubahan. Dan yang dimaksud perubahan di situ adalah perubahan keadaan akhir suatu kata, bukan perubahan akhir kata itu sendiri. Karena nanti kalau dikatakan perubahan akhir kata itu sendiri, bisa jadi huruf akhirnya berubah, namun tidak. Yang dimaksud dan menjadi konsentrasi ilmu nahwu, ya, khususnya i'rab ini adalah keadaannya.
Nah, keadaannya itu berarti apa? Harokat, ya. Nah, harokat. Nah, nanti ada hal yang dia bukan harokat, yaitu huruf. Baik. Nah, ya. Nah, itu yang mengalami perubahan. Apa yang menyebabkan dia berubah-ubah, ya? Berubah-ubah karena adanya perbedaan. Ya, nah, variasi atau keanekaragaman amil yang masuk kepadanya kan, al-awamil, jamak dari amil, faktor yang menuntut dia untuk berubah. Nah, ketika masuk amil rofa, maka keadaan akhir satu kata bisa rofa. Jadi rofa itu adalah salah satu keadaan i'rab. Nah, ya. Sebagaimana di sini dikatakan bahwasanya i'rab terbagi menjadi empat. Nah, wa aqsamuhu arba'atun. Ini kata musannif ya, rahimahullahu taala. Yang pertama adalah rofa. Nah, jadi keadaan akhir suatu kata itu hanya berputar di empat keadaan i'rab ini. Tidak ada yang kelima, nah, ya. Kemudian yang kedua adalah nasab, yang ketiga adalah khofat, khofat atau jer ya, sawa makna huma, sama makna dari keduanya. Kemudian jazm, i'rab berikutnya. Maka di sini langsung dijelaskan karena kita telah belajar pembagian kata atau unsur penyusun kalam itu terbagi menjadi tiga, isim, fiil, huruf yang kita kenal dengan apa? Kata, ya. Kata terbagi menjadi tiga, ada isim, kata benda, ada fiil, kata kerja, ada huruf ya. Kata hubung yang notabene dia adalah partikel bermakna, ya dia punya makna. Nah, dari keempat i'rab ini, i'rab apa saja yang ada pada isim, ya. Nah, maka di sini dijelaskan oleh Al-Imam Ar-Ra'ini dan ini adalah perkataannya Al-Imam Ibnu Ajurum juga. Ya, beliau tidak mengubahnya di sini. Baik. Falil asma'i min zalika, maka bagi isim, ya, i'rab yang berlaku pada isim itu tiga. Nah, yaitu i'rab rofa, i'rab nasab, dan i'rab khafat. Ya. Wala jazma fiha. Dan namanya isim, dia tidak menerima jazm. Oke. Kemudian bagi fiil walil af'ali min zalika, nah, ar-raf'u, an-nasbu, al-jazmu. Tiga juga sama. I'rab yang bisa masuk kepada fiil. Yang pertama rafa, yang kedua nasab, yang ketiga jazm. Dan tentunya di sini la khafdu fiha, ya. Khafat nggak masuk pada fiil. Taib. Kita simpulkan sedikit bahwasanya ada i'rab yang dia istirok, berserikat. Maksudnya bisa terjadi pada keduanya. Nah, terjadi pada isim, terjadi pula pada fi'il. Ada dua i'rab, yaitu i'rab apa saja? Rafa dan nasab. Ya, i'rab rafa dan nasab ini bisa terjadi pada isim maupun fi'il. Sedangkan i'rab yang dikhususkan kepada salah satu di antara keduanya, ada dua kan? Yaitu khafat dikhususkan untuk isim, ya, dan juga jazm dikhususkan untuk fi'il. Kita baca syarah dari syarah dari pensyarah di sini. Nah, qauluhu wa aqsamuhu. Nah, perkataan musannif Al-Imam Al-Hattab aqsamuhu pembagiannya. Maksudnya adalah aqsamul i'rabi bin nisbati ilal ismi wal fi'li. Ya. Nah, apa maksudnya di sana? Yaitu 6 pembagian i'rab, ya, yang dinisbatkan atau disandarkan kepada isim dan juga fiil. Paham ya? Berarti di sini maka tidak ada i'rab yang masuk kepada huruf. Berarti kita ketahui bahwasanya huruf tidak mengalami perubahan keadaan akhir.
Gitu. Nanti kita akan tahu kategorinya apa ya. Sebetulnya kita juga sudah tahu kan, bahwasanya huruf itu apa sebutannya mabni, dia nggak berubah keadaan akhirnya. Nah, ya. Baik. Arba'atun di sini ada empat ya. La khomisalaha kata pensyarah. Nggak ada yang kelima. Tidak ada yang tidak ada yang kelima. Yang pertama adalah rofa, yang kedua nasab, ketiga khafat, keempat jazm. Walikulli wahidin, dan setiap salah satu min hadhil arba'ah dari keempat pembagian keadaan i'rab tersebut, na'am, ada makna secara bahasa, makna fil lughah, wa makna fil istilah, dan ada makna secara istilah. Baik. Kita akan lihat definisi rofa secara bahasa. Dia itu apa? Ya. Nah, ini mengulang kembali pelajaran kita saat mempelajari At-Tuhfah Al-Usobiyah ya teman-teman, yang kemarin pernah belajar. Ya, karena Syekh Ahmad bin Sabit luar biasa mendefinisikan, selalu mengawalinya dengan dari definisi secara bahasa terlebih dahulu, baru ke definisi secara istilah. Ar-raf'a secara bahasa itu bermakna al-ulu dan juga irtifa. Ulu artinya apa? Tinggi, ya. Dan irtifa artinya ya sama sih, tinggi, naik, ya. Wastilahan, nah secara istilah rofa itu, ya, secara istilah rofa itu apa? Taghyirun makhsusun, ya, taghyirun makhsusun alamatuhu ad-dhammah, ya, alamatuhu ad-dhammah. Jadi rafa itu merupakan perubahan yang dikhususkan. Ya, perubahan yang dikhususkan tandanya domah. Tapi jangan di stop dulu. Au manaba'anha, atau apa-apa yang nantinya bisa menggantikan domah. Langsung kita simpulkan bahwasanya tanda rofa nanti bukan hanya domah semata. Ada lagi selainnya. Tapi karena domah ini disebutkan pertama kali, maka dia mendapatkan prioritas lebih. Karena dia adalah tanda asal untuk i'rab rofa. Ya. Di sini dijelaskan pula oleh pensyarah wa yakunu fil ismi, dan dia terjadi pada isim. Ya, wal fi'li juga terjadi pada fi'il. Kita lihat langsung contoh yang didatangkan oleh pensyarah. Yadribu Zaidun. Yadribu Zaidun. Langsung saja kita ketahui pada dua kata ini keadaan akhirnya domah-domah. Ya. I'rab apa yang salah satu tandanya adalah domah? Roh, rofa. Maka fi'il mudhari ini beri'rab, ya. I'rabnya apa? Rofa. Zaid isim. Tahu dari mana? Karena dia bertanwin. Maka kita hukumi dia i'rabnya apa? Roh, rofa. Kenapa? Karena ada tanda domah di akhirnya. Begitu. Wa yamshi al-fata musri'an. Taib. Nah, ini juga sama nih, tapi muqaddarah. Kita sudah pelajari. Yamshi ini adalah fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang diakhiri oleh salah satu dari ketiga huruf illat. Huruf illat ada tiga, alif, waw, dan ya. Nah, pada kasus ini yamshi adalah kata kerja yang diakhiri oleh huruf ya. Nah, maka sejatinya dia memiliki domah. Nah, ya, di atas ya tersebut. Kenapa domah tidak dimunculkan? Karena karena berat. Fikol alasannya ya. Maka yamshi bisa kita i'rab, ya, fi'lun mudhari'un marfu'un bidommatin muqaddaratin mana'a min dhuhuriha as-siqal, ya. Taib. Sedangkan al-fata di sini jelas dia menjadi apa? Fa'il untuk yamshi, fa'il pelaku. Rofa juga dia, rofa. Tapi kenapa tidak terlihat? Karena dia isim maksur, ya.
diberikan uzur alasannya. Bagaimana cara mengirob dan menganalisisnya? Al-fatah fa'ilun marfu'un bidommatin muqaddaratin mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Musri'an ini nasab sebagai hal ya. Taib. Berikutnya wazaidani yaktubani. Nah, ini dia tidak diakhiri domah, tetapi dikategorikan i'rabnya adalah rofa. Dari mana kita tahunya? Nah, inilah huruf alif yang menggantikan domah. Kenapa demikian? Az-Zaidani, ya, Az-Zaidani tergolong isim musanna, ya, tergolong isim musanna. Dan dia mubtada di sini. Az-Zaidani mubtadaun marfuun, ya, bilib tidak yang dirofa dengan permulaannya. Wa alamatu raf'ihi al-alifu. Nah, dan tanda rofaknya adalah alif niabatan anid dhammah sebagai ganti dari dhammah. Limadza li'annahu musanna? Karena dia musanna. Yaktubani ini fi'lun mudhari', ya. Nah, yaktubani ini ingat tanda rofaknya bukan alif nih. Dia rofa juga nih. Yaktubani fi'il. Tapi tanda rofaknya bukan alif. Melainkan apa? Tetapnya nun di sini ya. Baik. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman yamhaqullahu ar-riba. Ya, nah. Nah, di sini mana yang menjadi syahid kita nih? Yamhaqu Allahu. Taib. Berikutnya kita masuk ke i'rab yang kedua, nasab. Wan nasbu lughatan secara bahasa adalah al-istiwa wal istiqamah. Masya Allah. Ya, apa artinya istiqamah? Lurus. Ya, lurus. Nah, nah, untuk istiwa sendiri secara bahasa itu maknanya ada empat ya. Istiwa sendiri, nah dalam ilmu bahasa itu maknanya ada berapa? Ada empat. Bisa nanti masuk kepada apa? Al al-ulu atau naik ya, irtafa'a. Nah, irtafa'a. Ya. Nah, wastilahan secara istilah nasab itu adalah taghyirun makhsusun alamatuhu fathah. Perubahan yang dikhususkan, nah, tandanya itu adalah fathah au manaba'anha atau yang menggantikan fathah. Nah, jadi fathah menjadi tanda asal untuk i'rab nasab. Dan tentu i'rab nasab tandanya bukan hanya fathah saja, melainkan ada lagi nanti yang menggantikan tanda fathah untuk i'rab nasab. Wa yakunu aidan fil ismi wal fi'li. Dan nasab ini terjadi juga pada isim dan fi'il. Karena kan tadi di awal kita sudah simpulkan rofa dan nasab ini adalah kedua keadaan i'rab yang berserikat kepada isim dan fi'il. Maksudnya bisa masuk kepada keduanya. Langsung diberikan contoh di sini oleh Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi selaku pensyarah. Wahibbu an tukrima Zaidan. Mana yang menjadi syahid kita? Tukrima dan Zaidan. Tukrima itu adalah fi'il mudhari'. Ya. Nah, nah di situ dia fathah berarti nasab. Apa penyebab nasabnya? An. Maka an di sini kita katakan dia menjadi amil nasabnya si tukrima. Zaidan ini isim karena ditanwin dan dia fathah menandakan i'rabnya nasab. Ya, kenapa dia fathah di situ? Tanda nasabnya berkaitan dengan kedudukan dia dalam kalimat tersebut. Kedudukannya apa? Maf'ulun bih. Maka kita bisa i'rab awalnya dari kedudukan dia dulu. Maf'ulun bihi, kemudian jelaskan i'rabnya apa? Mansubun.
Tanda i'rabnya apa? Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Fathahnya secara lafzi atau takdiri lafzi, ya kan? Berarti zahirah. Nah, wa alamatuhu al-fathatu az-zahiratu. Nah, di mana kita lihat ala akhirih. Selesai sudah itu mengirab. Kemudian ada innal fata. Ya, ini adil. Jadi diperlihatkan contoh yang tanda i'rabnya terbaca dan contoh yang tanda i'rabnya tidak terbaca atau takdir. Innal fata. Al-fata di sini tidak terbaca. Kenapa demikian? Karena dia isim maksur diberikan uzur, ya. Kita bisa katakan al-fata ismu ina mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah mana'a min dhuhuriha ta'adzuru. Begitu juga yakhsha. Ini fiil yang diakhiri oleh alif. Alif kan huruf ilat, maka yakhsha itu disebut fiil mu'tal. Meskipun ada lan. Lan di sini adalah amil nasab. Berarti yakhsha kita katakan sebagai apa ya Robnya? Nah, fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatun nasbihi al-fathah al-muqaddarah. Nah, alal ya'i mana amidhu alal alifi mana amidhu zuhuriha at-ta'azzuru. Begitu juga fata juga kita katakan alal alifi ya tadi mana amidhu zuhuriha ta'azzuru. Kemudian di sini ada akramtu al-mujtahidin. Nah, mana yang menjadi syahid kita al-mujtahidin? Ya. Dia memang tandanya bukan fathah. Nah, jadi nun yang ada di sini, nun yang ada di akhir, ya, itu sebetulnya adalah pengganti dari tanwin ketika mujtahid ini mufrad. Nah, kita tahu mujtahidin ini adalah jamak mudzakar salim. Maka nanti tanda nasabnya bukanlah fathah, bukanlah nun, melainkan apa? Huruf ya sebelum nun tersebut. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman lan tanalu. Nah, ini juga yang menjadi syahid kita tanalu dan juga albirra. Tanalu itu fi'il mudhari, namun dia fi'il yang bersambung dengan wawul jamaah, ya. Maka ketika masuk amil nasab, tandanya itu adalah penghilangan huruf nun. Ya, kan asalnya itu adalah tanaluna. Tanaluna. Nah, kalian kalian akan mendapatkan begitu. Karena masuknya lan, maka nunnya itu dihapus, ya. Nun itu kan dalam fiil mudhari yang failnya itu huma, antuma, hum, antum, hiya, apa namanya, anti, bukan hiya enggak ya. Anti ya disebut dengan al-af'alu al-khamsah. Fiil-fiil yang lima. Nah, maka nun yang ada di akhirnya menjadi tanda rofa. Ketika amil nasab masuk, nun penanda rofanya hilang, ya, dan kehilangan nunnya itulah menjadi penanda, jadi tanda nasabnya gitu. Albiro jelas ya, dia nasab sebagai maf'ulun bih. Barakallahu fikum, kita masuk sekarang yang ketiga, i'rab yang ketiga. Definisi i'rab yang ketiga secara bahasa khafat ya. Nah, dia didur raf'i, lawan dari rofa. Lawan dari rofa, lawan dari tinggi apa? Tasaful, rendah. Nah, wastilahan taghyirun maksusun alamatuhu kasroh, ya, perubahan yang dikhususkan tandanya adalah kasroh au manaba'an atau yang menggantikannya nanti. Wala yakunu illa fil ismi. Nah, ini adalah salah satu irob yang dikhususkan pada salah satu dari keduanya. Maksudnya antara isim dan fiil. Lebih tepatnya dia dikhususkan kepada isim. Nah, maka di sini dikatakan la yakunu, dia tidak akan terjadi illa kecuali fil ismi, pada isim. Contohnya marartu bi Zaidin. Nah, ini saja langsung Zaid. Kita langsung fokus pada isim. Ya, Zaid kasroh. Kenapa dia kasroh? Nah, karena ada huruf jarba. Ya sudah, berarti i'rabnya si Zaid apa? Jer. Ya. Katanya disebut majrur karena dia dijerkan. Salam tu ala Musa. Musa ini juga demikian. Wa akhihi juga demikian. Nah, Musa ini kasrohnya tidak nampak karena diberikan uzur isi maksur kan. Nah, akhihi ini juga apa? Majrur, jer i'rabnya, tapi tandanya bukanlah kasroh. Ini apa? Ya tandanya. Karena dia termasuk al-asma'ul khamsah. Nah, qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman wallahu alimun bil muttaqin. Mana yang menjadi syahid kita? Bil muttaqin. Jamak mudzakkar salim, tanda jernya itu sama seperti ketika dia nasab, yaitu apa tandanya? Ya. Nanti ada perbedaannya ya. Kita akan masuk pada tanda-tanda i'rab. Wal jazmu secara bahasa sekarang i'rab yang keempat, yang terakhir adalah al qat'u. Ya, qat'u itu artinya apa? Ter terputus. Nah, yang terputus.
Nah, yang terputus al-qat'u. Maka oleh sebab itu, jazm ya, tandanya nanti bukanlah harokat. Karena sukun kan tandanya. Sukun itu tanda untuk jazm. Kita baca di sini. Wastilahan taghirun maksusun alamatu as-sukunu. Yang dikatakan harokat, harokat itu bergerak. Ya, dari domah ke fathah, dari fathah ke kasroh. Taib. Nah, sedangkan sukun ya, nah, tidak demikian. Au manaba'anhu atau yang menggantikan sukun. Wala yakunu illa fil fi'li, kita sudah pelajari tadi dari matan bahwasanya jazm itu tidaklah terjadi kecuali pada fi'il. Contohnya lam akhruj nih. Nih akhruj ya berarti fi'il nih. Fokus kita sukun dia terputus qat'u. Nah, wala tas'a ila syarri. Nah, ini yang menggantikan sukun ini yaitu tas'a. Apa tuh? Tas'a itu kan asalnya fi'il mu'tal yang diakhiri oleh alif. Ya, nah. Nah, ya. Tas, tas'a. Baik. Nah, berarti ketika masuk amil jazm, nah, apa tanda jazmnya? Bukan sukun, melainkan menghilangkan huruf ilatnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tattaku, na'am, in tattaqullaha yaj'al lakum." Nah, ini ada dua yang menjadi syahid kita, yaitu apa? Tattaku dan yaj'al. Tattaku ini nantinya penghilangan huruf nun, tanda jazmnya, dan yaj'al ini sukun. Baik. Ya. Wa qawluhu dan perkataan musannif falil asma'i min dzalika ar-raf'u. Ya. Bagi isim, ya, itu adalah rofa sampai akhir. Nah, ini dijelaskan fashtarokatil asma'u. Ya. Fashtarokatil asma'u. Nah, maka dia berserikat ini, ya, diserikatkan kepada isim. Nah, wal af'al dan juga apa? Af, af'al yaitu fi'il pada fi'il. Nah, ya. Maksudnya di sini isim dan fi'il berserikat begitu ya. Nah, isim dan fi'il berserikat, isim-isim dan fi'il-fi'il berserikat. Nah, fir raf'i pada i'rab rafa dan juga pada i'rab nasab. Boleh kita katakan demikian ya boleh. Mau dibalik juga nggak apa-apa. Rafa nasab yang berserikat kepada isim fi'il. Karena emang demikian kenyataannya kan. Keduanya bisa masuk kepada keduanya. Rafa nasab bisa masuk ke isim dan fi'il. Fi'il dan isim bisa apa namanya? Terjadi i'rab rafa dan nasab. Baik. Berikutnya, waktu sotil asma'u bil khafdi. Dan isim itu dikhususkan dengan khafat. Nah, isim itu dikhususkan dengan i'rab khafat atau jer. Wal af'alu bil jazmi dan fi'il itu dikhususkan dengan apa? Dengan i'rab jazm. Wa qad taqaddamat amthilatuhu dzalika kulluhu dan telah berlalu tentunya contoh-contoh tersebut kulluhu semuanya. Ya. Nah, inilah pembahasan kita pagi hari ini menyambung dari apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, itu pembahasan tentang apa? Tentang i'rab. Baik, barakallahu fikum. Silakan jikalau ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada ya? Baik.
Jika tidak ada, kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjut lagi pekan depan ya, membahas tentang bina. Baru nanti setelah itu pembagian isim, ada yang mu'rab, ada yang mabni, begitu pula nanti pembagian fi'il juga ya. Baru setelah itu kita masuk ke tanda-tanda i'rab. Jadi kitab ini sedikit lebih meningkat, jadi porsi pembahasannya cukup panjang ya. Meskipun sudah disederhanakan oleh pensyarah, tetap kita nikmati prosesnya teman-teman, tidak terburu-buru. Karena segala hal yang digapai secara terburu-buru biasanya akan lebih cepat hilangnya. Jadi kita pelan-pelan kita rasakan belajar kita, proses penelitian kita memahami mutamimah melalui syarah Durrah Bahiyah ini. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزاكم الله خير أستاذ. Amin wa iyyakum jami'an.